Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Suryaningsih, NIM 2011501100003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip ekonomi. Materi yang pertama yaitu ada pengertian prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan barang atau jasa sebesar-besarnya. Prinsip tersebut memang seakan-akan memperlihatkan bahwa tidak ada kata rugi dalam kegiatan ekonomi manusia dengan suatu pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Lalu ada pengertian prinsip-prinsip ekonomi menurut Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid atau keimanan, adal atau keadilan, nubuwah kenabian, khilafah pemerintah, dan ma'ad hasil. 5 nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Namun, teori yang kuat dan baik tanpa diterapkan menjadi sistem akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberi dampak pada kehidupan ekonomi. Lalu, ada tujuan prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama, mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih maksimal. Yang kedua, menggunakan alat, kemampuan, dan modal atau pengorbanan yang dimiliki. Yang ketiga, menghindari keinginan dan memperkecil segala risiko kerugian. Keempat, mengatur pengeluaran sesuai kemampuan yang dimiliki. 5. Prinsip ekonomi tersebut lebih bersifat teori yang dari sisi duniawinya. Lalu ada macam-macam prinsip ekonomi. Yang pertama, masyarakat menghadapi trade-off. Maksudnya sumber daya ekonomi yang menjadi dasar pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat itu bersifat langka. Jadi, untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan seseorang harus mengorbankan sesuatu hal lain. Yang kedua, ada biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, biasanya biaya ini mencakup seluruh biaya langsung dan tak langsung. Untuk itu, dalam mengambil keputusan, seseorang harus selalu membandingkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang dipilih. Yang ketiga ada prinsip marginalitas. Prinsip ini banyak digunakan petani saat mengambil keputusan untuk mengadopsi sesuatu inovasi tertentu. Yang keempat ada masyarakat bereaksi terhadap insentif. Karena kita selalu membuat keputusan berdasarkan perbandingan antara biaya dan manfaat, maka perilaku kita akan berubah setiap perhitungan biaya dan manfaat tersebut berubah. Yang kelima ada perdagangan menguntungkan semua pihak. Dalam prinsip ini kalian bisa mengamatinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, perekonomian pasar adalah sistem paling efisien untuk mengorganisasikan aktivitas perekonomian. Yang ketujuh, kebijakan ekonomi pemerintah ditujukan untuk mengoreksi kegagalan pasar. Maksud dari kegagalan pasar adalah suatu situasi di mana pasar gagal mengalokasikan sumber daya yang relatif langka secara efisien. Salah satu penyebab kegagalan pasar adalah eksternalitas, yaitu dampak tindakan suatu pihak terhadap kondisi pihak lain. Yang kedelapan, standar hidup masyarakat tergantung pada produktivitas. Lalu selanjutnya yang kesembilan yaitu tingkat harga dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan di suatu perekonomian. Beberapa penyebab inflasi antara lain adalah pertumbuhan kuantitas uang yang beredar di masyarakat. Yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off antara inflasi dan pengangguran jangka pendek. Salah satu alasan sulitnya pemerintah meredam lonjakan inflasi dikarenakan upaya menekan inflasi seringkali mengakibatkan peningkatan angka pengangguran. Inflasi biasanya ditekan
melalui pengurangan kuantitas uang. Jika uang berkurang, maka dana investasi dan produksi juga akan menyusut. Lalu materi yang terakhir adalah jenis-jenis prinsip ekonomi. Yang pertama ada prinsip ekonomi konsumen. Prinsip ekonomi konsumen adalah dengan kemampuan atau penghasilan yang diperoleh berusaha memenuhi segala kebutuhannya dengan tingkatan kepuasan maksimal. Yang kedua, prinsip ekonomi penjual. Prinsip ekonomi penjual adalah dengan barang-barang yang dimilikinya berusaha memperoleh keuntungan yang maksimal atau memilih barang yang akan dijual kembali dengan baik dan berusaha mendapatkannya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang ketiga ada prinsip ekonomi produsen. Prinsip ekonomi produsen ialah dengan modal yang dimiliki berusaha menghasilkan barang yang berkualitas dan mendapatkan keuntungan yang besar. Sekian penjelasan materi prinsip-prinsip ekonomi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.